Shalom saudara-saudara sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah saat kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, agar kami dimampukan mengerti kehendak-Mu dan menghayatinya serta mewujudkannya dengan baik. Kami serahkan renungan online ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan online hari ini diambil dari Mika pasal 6 ayat 8 yang berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan kehendak-Nya dari kita. Sehingga kita tidak perlu harus menebak-nebak bagaimana kita harus hidup. Dan untuk menanggapi cara-cara yang salah yang diusahakan orang untuk menyenangkan Tuhan, Nabi Mika dengan gamblang memaparkan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak dikehendakinya. Orang-orang bertanya, haruskah kami datang kepada Tuhan dengan banyak persembahan kurban? Haruskah kami membawa ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak? Akankah Tuhan senang jika kita mempersembahkan anak sulung kami untuk menyatakan penyembahan kami kepada Tuhan? Respon Nabi Mika sangat terus terang. Dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8, ia berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan kemudian dalam Mika pasal 6 ayat 8 ini, Mika pun memaparkan ada 3 hal yang Tuhan inginkan. Pertama, ia ingin kita umat Tuhan berlaku adil. Saudara-saudara, keinginan untuk mendapatkan keadilan rupanya tidaklah cukup bagi seorang umat Tuhan. Namun umat Tuhan pun harus sepenuhnya adil dalam memperlakukan orang lain. Jika kita sudah berjanji, kita harus menepatinya dengan penuh integritas. Jika ada orang-orang yang bekerja pada kita, kita harus memperlakukan mereka seadil mungkin, seperti yang Yesus lakukan. Ya, kita harus bertindak adil dalam setiap relasi dalam kehidupan kita. Kedua, kita harus mencintai kesetiaan. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kita telah menerima kesetiaan yang tidak layak kita terima dari Tuhan? Karena itu seharusnya kita pun termotivasi untuk menyatakan kesetiaan kepada orang lain. Kita harus melawan godaan untuk membalas mereka yang berbuat salah kepada kita, tetapi memilih menyatakan kesetiaan kepada mereka. Yang ketiga, Tuhan pun menginginkan kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan-Nya. Ya, Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal yang spektakuler untuk dapat melayaninya. Yang Ia minta adalah kerendahan hati dari kita. Saudara-saudara, harus diakui, terkadang kita berusaha membuat kehidupan kekristenan kita juga lebih rumit, sehingga kita jelas-jelas menghindari apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara-saudari sekalian, kiranya melalui Mika ini kita terus berupaya untuk hidup dalam ketaatan total dalam hal-hal yang mendasar, sehingga perintah-perintah yang lebih kompleks akan menjadi mudah dipahami. Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati setiap kita melalui renungan online-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari. Dan terima kasih juga Engkau dengan jelas menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami umat-Mu ini. Tuhan, tolong kami saat berelasi bisa mewujudkan hidup yang adil, setia, dan rendah hati. Agar kehidupan kami dapat menjadi alat-Mu yang menyenangkan-Mu dan memuliakan-Mu.
Mampukan kami mewujudkan kebenaran firman-Mu dengan tepat. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.